Halo semua, selamat pagi, siang, atau sore kepada Bu Hani. Dan perkenalkan, sebelumnya saya Jonathan Sitanggang dari kelompok 1 untuk membuka presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 1 ini yang beranggotakan Shen Irvinata, Valencia, Naudia Maulita, saya sendiri Jonathan Sitanggang, Aldi, Aldetra, Indira Juhati, Tarik Rizky, dan Yovan. Kita pada hari ini akan mempresentasikan tentang interpretasi daya tarik wisata untuk situs-situs wisata yang berada di Singapura. Nah, untuk yang pertama itu kita ada Gardens by the Bay. Gardens by the Bay itu merupakan sebuah taman alam buatan yang terletak di tengah-tengah Singapura yang yaitu seluas 101 hektar yang terletak di tengah-tengah Singapura, dan ia telah memenangkan award untuk tempat tourism sebagai taman yang paling baik di dunia pada tahun 2012. Nah, ini memang di-establish-nya pada tahun 2012 dan masih berlanjut hingga sekarang. Jadi, to give a brief overview, untuk Gardens by the Bay ini, dia merupakan sebuah taman buatan yang menyorot banyak berbagai jenis bunga-bunga, berbagai jenis bunga atau flora yang dari berbagai penjuru dunia, maupun itu langka atau tidak, yang dikemas dalam satu taman besar seluas 101 hektar ini. Nah, dan beberapa attraction utamanya dari Gardens by the Bay ialah contohnya seperti Flower Dome. Flower Dome merupakan sebuah taman yang mengfeature banyaknya jenis bunga dari lima benua, yang termasuk seperti pohon olive atau pohon zaitun yang tua, magnolia, dan orchid. Lalu ada floral forest. Floral forest ini merupakan lebih ke arah kayak showcase atau kayak taman besar yang memuat banyak bunga seperti yang temanya pada Gardens by the Bay. Dia ini lebih ke arah sebagai jalan pembuka atau jalan pengiring untuk ke tempat yang lainnya atau ke tempat feature yang lainnya. Lalu ada Cloud Forest yang merupakan salah satu tempat paling ikonik dari Gardens by the Bay. Dia ini rata-rata kalau kalian lihat sosial media, ini banyak yang disorot itu bagian dari Cloud Forest ini, karena melihat air terjunnya atau menara air terjunnya yang unik ini. Nah, lalu ada Super Tree Grove. Super Tree Grove ini juga salah satu yang ikonik karena ini yang membangun horizon dari Singapura yang bisa kalian lihat dari segala penjuru kota. Itu pasti nanti kelihatan dari atas. Kalau Super Tree Grove ini langsung kayak menandakan, oh ini bagian dari Gardens by the Bay nih, karena emang bisa dilihat banyak kayak menara seperti pohon gitu yang menjulang tinggi yang membangun the whole Singapore horizon. Nah, lalu untuk jalur interpretasi Gardens by the Bay ini, untuk mengunjungi Gardens by the Bay, pertama-tama dari pintu masuknya kita langsung bisa ke Super Tree Grove. Lalu kita mulai masuk dari Super Tree Grove untuk melanjut ke tempat yang lain atau perantara di dalamnya ada The Canopy. Setelah dari The Canopy kita bisa mengunjungi antara Flower Dome atau Flower Fantasy. Ini lebih ke arah interaktif, jadi kalian bisa memilih. Lalu untuk atraksi terakhirnya kita ada Cloud Forest. Cloud Forest itu yang lebih ke arah taman berbunga, tapi dia ini lebih bertemakan lebih ke arah kayak kabut-kabut gitu. Makanya namanya seperti Cloud Forest gitu, karena kabutnya itu seperti merepresentasikan sebuah awan. Nah, lanjut untuk daya interpretasi wisata selanjutnya dari Singapura, silakan saya oper ke teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah Universal Studio Singapura. Nah, Universal Studio Singapura ini dibuka pada bulan Januari tahun 2010 oleh Genting Group dari Malaysia. Nah, merupakan wahana Universal Studio pertama yang dibuka di Asia Tenggara dan yang kedua di Asia setelah Universal Studio Jepang. Nah, taman bermain ini itu berada di Pulau Sentosa, Singapura. Beberapa wahana yang telah dibuka antara lain ada Deluxe World, Foreign Way, New York, Sci-Fi City, Hollywood Boulevard, Madagascar, dan Ancient Egypt. Nah, Universal Studio Singapura ini memiliki 7 zona dengan tema film yang dirancang dan didesain sangat unik. Zona Hollywood akan membawa kalian menjelajah berbagai tempat terkenal di USA hingga bertemu beberapa tokoh yang terkenal seperti Marilyn Monroe, The Minions, terus Woody Woodpecker, dan masih banyak lagi.
Nah, taman ini juga dilengkapi dari 30 restoran dan tempat makanan, serta puluhan kios indera mata. Harga tiketnya itu bisa mulai dari sekitar $30 Singapura hingga $118 Singapura dihitung dari umurnya. Nah, beberapa fasilitas hotel termasuk Hard Rock Hotel itu juga tersedia di lokasi wisata ini. Selanjutnya adalah jalur interpretasi. Nah, selanjutnya ada jalur interpretasi. Pertama kita bisa ke Battlestar Galactica, Human vs. Silent, Transformers The Ride, lalu kita menuju ke Revenge of the Mummy, lalu kita lanjut lagi ke Jurassic Park Rapid Adventure, Waterworld, Shrek World The Adventure, dan terakhir adalah Puss in the Boots, Giant Journey. Baik, perkenalkan nama saya Valencia dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai interpretasi daya tarik wisata di Sentosa Island, Singapura. Seperti yang kita tahu bahwa Sentosa ini merupakan pulau yang terkenal sebagai tempat berlibur dan dahulunya bernama Pulau Belakang Mati. Pulau ini merupakan salah satu lokasi terletaknya simbol negara Singapura yaitu Merlion. Luas wilayahnya yang semakin hari semakin bertambah dikarenakan mereka memasukkan wilayahnya dengan mengimpor pasir dari teritorial Kepulauan Riau, Indonesia. Pulau Sentosa sendiri dibagi menjadi 4 wilayah yang masing-masing menggambarkan zona hiburan yang berbeda. Yang pertama ada Imbiah Lookout, kebanyakan diisi oleh tempat-tempat belajar seperti Discover of Singapore, Taman Kupu-Kupu, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada Siloso Point yang berisi beberapa tanaman bawah laut. Lalu ada pantai dan juga ada Resort World Sentosa. Ini adalah lokasi dengan banyaknya tempat hiburan menyenangkan, salah satunya adalah Universal Studios Singapura. Lalu di Sentosa Island juga kita telah membuat jalur interpretasi sendiri, yaitu dengan menaruh beberapa highlights yang ada di Sentosa Island. Yang pertama ada Sea Aquarium, ini merupakan salah satu akuarium terbesar di dunia. Dari dekat kita dapat melihat berbagai macam hewan laut dan bahkan mempelajari lebih lanjut tentang kehidupan laut melalui berbagai pengalaman seperti itu. Dan juga menjelajahi area 9 yang berbeda dengan ramah pembaca dengan konten pendidikan yang diperbarui dan pengalaman audio visual yang imersif. Lalu di Madame Tussauds Singapura, di sini kita dapat merasakan ketenaran dari bintang-bintang favorit yang dibuat dalam bentuk lilin seperti itu, dan juga merasakan keseruan pengalaman film 4D Marvel pertama di Asia seperti itu. Dan ini juga eksklusif di Madame Tussauds. Jadi ada beberapa, bahkan banyak sekali artis-artis yang dibuatkan dalam bentuk lilin, bahkan sampai ke beberapa artis Korea seperti itu. Lalu kita ada Skylook Sentosa. Di sini dapat menikmati bermain nude atau menjelajahi pemandangan Pulau Sentosa dari gondola gantung di posisi tinggi. Lalu setelah menaiki gondola, kita akan menjalani 4 trek berbeda menggunakan kendaraan tanpa mesin seperti itu. Dan ini memberikan pemandangan dengan sensasi yang berbeda. Jadi cocok sekali dengan orang-orang yang mempunyai adrenalin tinggi. Lalu kita juga ada Sentosa 4D Adventureland. Di sini kita dapat merasakan pengalaman teater 4D pertama di Asia Tenggara, yaitu dalam aksi 4D saat berburu harta karun, naik roller coaster 4D, dan banyak lagi seperti itu. Dan juga dapat mendapatkan pengalaman menembakkan pisau sensor gerak dalam game tembak-tembakan 4D interaktif. Jadi di sini memang semua highlight yang ditaruh dan juga beberapa wisata yang ada di Sentosa Island sendiri memang dibuat khusus untuk para wisatawan dan juga wisatawan dari dalam negeri. Sekian presentasi dari Valencia dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Destinasi selanjutnya yaitu Art Museum. Art Science Museum adalah sebuah bangunan yang menggabungkan antara seni dan sains pertama yang ada di negara Singapura, sekaligus yang pertama di dunia. Museum ini resmi dibuka pada tahun 2011 dengan arsiteknya yang terkenal di dunia, yaitu Moses Safdie. Lokasi Art Science Museum berada di pusat kota Singapura, tepatnya di 10 by Crown Avenue, yang masih satu kawasan dengan Marina Bay Sands. Sheldon Adelson, yang merupakan pemimpin visioner Las Vegas Sands Corp, menyebutkan jika museum ini merupakan The Welcome Hand of Singapore, yang mana memiliki arti lambang dari 10 jari tangan yang terbuka untuk menyambut kedatangan para wisatawan di museum. Di museum ini terdiri 21 galeri yang mana memiliki beragam jenis pameran yang bisa dikunjungi. Salah satu exhibition atau pamerannya yang terkenal
yaitu The Future World Where Art Meets Science, yang merupakan karya dari tim lab. Ruangan exhibition ini merupakan salah satu ruangan yang dibentuk dengan konsep karya seni yang dipadukan dengan penggunaan teknologi canggih. Ruangan ini dibagi menjadi beberapa section. Yang pertama yaitu Nature. Section ini pengunjung akan dibawa ke dalam suasana ruangan yang gelap yang dipadukan dengan sebuah ilustrasi yang berasal dari sorotan lampu proyektor yang mengelilingi seluruh ruangan. Terdapat juga ruangan yang menampilkan sebuah karya seni yang berjudul Black Waves, yang menggambarkan sebuah ombak laut lengkap dengan suaranya. Section yang kedua yaitu Space. Pengunjung akan melihat tampilan dari Crystal Universe yang berasal dari lampu-lampu kristal yang akan berganti-ganti warna sesuai dengan musiknya. Lampu kristal yang digunakan dalam ruangan ini berjumlah 170.000 lampu LED yang digabungkan dengan sebuah teknologi interaktif 4 dimensi. Section selanjutnya yaitu Town. Di section ini, pengunjung dapat melihat sebuah karya seni yang telah dihasilkan oleh pengunjung sebelumnya. Di sini, pengunjung dapat memilih gambar yang ingin mereka warnai. Pihak museum sendiri menyediakan fasilitas berupa kertas lengkap dengan pewarnanya. Setelah selesai, gambar akan di-scan ke dalam screen Sketch Sound dan kemudian gambar tersebut akan muncul di layar interaktif yang akan dapat dilihat oleh pengunjung yang lain. Dan section terakhir yaitu Park. Konsep ruangannya hampir sama dengan section Town, yaitu bedanya di mana pengunjung di section Park ini akan dibawa ke alam bawah laut bernama Sketch Aquarium yang dilengkapi dengan animasi air terjun lengkap dengan suara gemericiknya. Pengunjung juga akan disediakan sebuah kertas gambar lengkap dengan pewarnanya, dan setelah selesai, gambar itu akan di-scan ke layar interaktif. Destinasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah Singapura Zoo. Singapura Zoo dalam bahasa Mandarin adalah Sijiapo Dongyang, dalam bahasa Melayu adalah Taman Haiwan Singapura. Sebelumnya dikenal sebagai Singapore Zoological Gardens dan dikenal secara lokal sebagai Mandai Zoo. Adalah sebuah kebun binatang di Singapura. Kebun binatang ini dibangun dengan biaya 9 juta Singapura dolar yang diberikan oleh pemerintah Singapura dan dibuka pada 27 Juni 1973. Kebun ini dioperasikan oleh Wildlife Reserve Singapura yang juga mengelola Night Safari dan Jurong Bird Park. Ada sekitar 315 spesies hewan di kebun binatang yang beberapa 16% dianggap spesies terancam. Kebun binatang ini menarik sekitar 1,6 juta pengunjung setiap tahun. Binatang yang disimpan di kebun yang luas, kandang taman dipisahkan dari pengunjung dengan baik, tanah kering atau basah parit tersembunyi dengan vegetasi atau turun di bawah garis penglihatan. Hewan berbahaya yang dapat memanjat dengan baik disimpan di taman kandang kaca flow. Selanjutnya adalah jalur interpretasi Singapura Zoo. Ada 3 tempat cara yang tersedia di kebun binatang, yaitu ada Forage Lodge, Pavilion by the Lake, dan Taman Pavilion. Ada juga 3 tempat cocktail, Gajah Asia, lalu ada Harimau Trek, dan Treetops Trail. Lalu, Singapura Zoo juga memfasilitasi pesta ulang tahun dan pernikahan. Destinasi berikutnya adalah Jewel Changi Airport. Jewel Changi Airport ini adalah suatu pusat perbelanjaan yang berada di Bandara Changi, Singapura. Selain pusat perbelanjaan, Jewel Changi Airport ini juga menjadi tempat atraksi wisata yang bertema alam yang menjadi suatu ikon dari Jewel Changi Airport itu sendiri, yaitu adanya air terjun Rain Vortex di dalam gedung yang dikelilingi oleh pengaturan hutan bertingkat. Berikut ini adalah interpretasi yang saya dapatkan melalui website Jewel Changi Airport itu sendiri. Jewel Changi Airport ini terhubung dengan ketiga terminal Bandara Changi, dan dari website ini kita bisa mendapatkan arahan bagaimana kita bisa menuju Jewel Changi Airport dari terminal-terminal di Bandara Changi. Interpretasi ini dapat membantu wisatawan yang ingin mengunjungi Jewel Changi Airport
yang baru saja sampai atau ingin berangkat dari Singapura. Dan interpretasi ini menunjukkan bahwa Jewel Changi Airport mudah diakses dari berbagai terminal bandara yang ada di Bandara Changi. Kemudian, dari website Jewel Changi Airport juga dijelaskan bagaimana kita bisa mengunjungi Jewel Changi Airport melalui taksi, bus, kendaraan pribadi, ataupun dengan kereta atau MRT yang ada di Singapura. Di website ditunjukkan bagaimana kita bisa mengakses Jewel Changi Airport dari City Center, Woodlands Checkpoint, Tuas Checkpoint, dan lain sebagainya. Dengan bus, kita bisa mengakses Jewel Changi Airport dengan bus dari Terminal 1, dengan bus nomor 24, 27, 34, dan lain sebagainya. Kemudian, di website Jewel Changi Airport ini juga terdapat interpretasi mengenai amenitas dan servis yang terdapat di Jewel Changi Airport. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Jewel Changi Airport menyediakan tempat seperti ATM, money exchange and services, baby care, tempat penyimpanan koper atau tas, concierge service, lalu juga ada free wifi, taxi stand, dan lain sebagainya. Lalu kemudian dari website Jewel Changi Airport juga terdapat penjelasan singkat mengenai berbagai macam atraksi atau tempat atraksi yang ada di Jewel Changi Airport seperti Shiseido Forest Valley, Canopy Park, Hedge Maze, Mirror Maze, dan juga Rainforest yang Rainvortex yang terkenal di Jewel Changi Airport itu. Lalu juga ada Changi Experience Studio dan lain sebagainya. Lalu ada juga di website tersebut ada list-list pusat perbelanjaan apa saja dan juga restoran atau tempat makan apa saja yang terdapat di Jewel Changi Airport, dan hal ini tentunya dapat membantu wisatawan yang mengunjungi Jewel Changi Airport jika mereka ingin merasakan hiburan atau mereka ingin mencari tempat makan. Mereka dari website tersebut sudah mendapatkan arahan di mana tempat-tempat yang mereka kunjungi itu ada di Jewel Changi Airport, seperti itu. Sekian dari penjelasan saya mengenai Jewel Changi Airport. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada Jurong Bird Park, sebuah taman burung dan tempat wisata yang dibangun pada mulai Januari 1969. Tempat ini memiliki luas 20 hektar di lereng barat Bukit Jurong, yang merupakan titik tertinggi di wilayah Jurong. Tempat ini diresmikan pada 3 Januari 1971. Dan tempat ini juga dikelola oleh Wildlife Reserve Singapura. Jurong Bird Park saat ini juga menjadi kebun burung yang terkenal karena selain tempatnya yang megah dan diminati oleh wisatawan, tempat ini juga memiliki 5.000 burung dari 400 spesies yang 29 diantaranya adalah spesies yang terancam punah. Jika kalian ingin mengunjungi Jurong Bird Park, Anda bisa datang 8.30 sampai 18.00. Untuk tiketnya sendiri itu untuk orang dewasa Anda perlu mengeluarkan $18 dan juga untuk anak-anak sekitar $12. Taman burung ini juga memiliki beberapa wahana yang wajib Anda kunjungi. Yang pertama ada Waterfalls Aviary, ada Indoor Penguin Coast, Glory Loft, Wings of Asia, Parrot Paradise, Bird of Play, King of Skies, lalu ada High Flyer Show. Nah, berikut ada gambar-gambarnya nih. Singapore Botanic Gardens. Singapore Botanic Gardens merupakan kebun botani seluas 74 hektar yang terletak di Singapura. Kebun botani ini buka dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam sepanjang hari setiap tahun. Pemerintah juga membebaskan biaya masuk ke dalam kebun, kecuali untuk area kebun anggrek nasional. Kebun botani Singapura merupakan salah satu dari 3 kebun raya yang masuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Objek wisata Singapura Botanic Gardens terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama, 1. Kebun Anggrek Nasional. Kebun Anggrek Nasional merupakan objek utama di Kebun Botani Singapura. Terletak di sisi barat, kebun seluas 3 hektar ini memiliki koleksi lebih dari 1.000 spesies dan 2.000 anggrek hasil persilangan.
Yang kedua, hutan hujan. Kebun Botani Singapura memiliki hutan hujan tropis kecil seluas 6 hektar. Hutan hujan ini usianya lebih tua ketimbang kebun botani itu sendiri. Hutan hujan ini berada di dalam kota Singapura. Di dunia, hanya ada 2 kota besar yang memiliki hutan hujan dalam wilayahnya, yakni Singapura dan Rio de Janeiro, yaitu hutan Tijuca. Yang ketiga, kebun jahe. Terletak di dekat kebun anggrek nasional, kebun seluas 1 hektar ini mengoleksi tanaman keluarga jahe-jahean. Yang keempat, kebun botani Singapura memiliki 3 danau, yaitu Danau Simfoni, Danau Eko, dan Danau Angsa. Pada tanggal 10 Oktober 2008, patung komponis terkenal Polandia, Fredrik Chopin, dibuat di sisi selatan Danau Simfoni. The Botanic Gardens adalah rumah bagi salah satu ikon paling terkenal di Singapura, anggrek Vanda Miss Joachim. Spesies hibrida ini berasal dari kebun salah satu anggota yang paling menonjol dari komunis Armenia Singapura, Miss Agnes Joachim, pada tahun 1854 sampai 1899. Pada tahun 1901, hibrida ini terpilih menjadi bunga nasional Singapura. Untuk melihat susunan anggrek yang mempesona, kita dapat pergi ke National Orchid Garden, daya tarik dalam Botanic Gardens yang dapat diakses dengan biaya masuk. Di sini, kita akan melihat lebih dari 1.000 spesies dan 2.000 hibrida anggrek. Salah satu permata mahkota dari Garden City. Banyak anggrek yang merupakan bagian dari program pembiakan anggrek gardens yang dimulai pada tahun 1928. Botanic Gardens juga menawarkan dunia menakjubkan yang bisa dijelajahi pengunjung. Melangkah ke hutan tropis primer yang sejuk dengan lebih dari 50% dari spesies tanaman langka di Singapura. Objek wisata Ginger Garden, Fragrant Garden, Bonsai Garden, atau Healing Garden untuk memahami bagaimana tanaman dibudidayakan serta digunakan untuk terapi, makanan, dan estetika. Ada juga beberapa danau di Gardens, rumah bagi satwa liar seperti ikan dan kura-kura, dan yang paling terkenal adalah Swan Lake yang diberi nama sepasang angsa putih. Ada juga beberapa pertunjukan musik langsung untuk dinikmati secara gratis dari lagu band besar hingga musik klasik yang diadakan di Symphony Lake. Danau ini memiliki sebuah panggung yang dibangun di antara bunga lili dan lereng hijau yang luas. Di sana, setiap orang dipersilakan membuat selimut piknik, anggur, keju, dan rombongan besar untuk mendengarkan musik di bawah bintang. Oke, jadi saya Aldi akan mempresentasikan slide roadmap yang sudah ditentukan oleh kelompok kami. Kami menentukan total 8 destinasi yang akan kita lakukan ya. Jadi yang pertama kita mulai dari Jurong Bird Park. Nah, lalu kita lanjut dengan ke Stone Island, lalu lanjut dengan berkegiatan di Universal Studio. Mungkin di sini akan kita memakan energi ya, kita berkegiatan banyak di sini. Lalu kita lanjut ke Botanical Garden. Nah, jadi kita akan melihat tanaman-tanaman atau kita bersantai nih di sini. Lalu lanjut ke Garden by the Bay. Jadi di sini kita bisa melihat, kita memegangnya ini Garden by the Bay nih, yang instagramable juga nih, kita bisa lihat gitu kan. Kita foto-foto di sini. Lalu lanjut ke Art Science Museum. Nah, dari Art Science Museum kita lanjut lagi ke Singapore Zoo. Nah, Singapura juga kan terkenal dengan memiliki hewan-hewan yang unik atau langkanya ya. Jadi kita bisa ditemukan di sini nih, di beberapa negara yang lain. Kita juga bisa berinteraksi di Singapura Zoo ini. Lalu yang terakhir adalah Jewel Changi Airport. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan estimasi keberangkatan atau estimasi waktu yang akan kita tempuh ya selama mengunjungi 8 destinasi tersebut. Tadi kita mulai dari sini Jurong Bird Park, lalu kita melakukan sini. Total jadi 2 jam 28 menit, itu merupakan estimasi untuk melakukan kegiatan hingga akhir. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ini. Mohon dibukakan pintu maaf. Sekian, terima kasih.